Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibas Salma Yunas dengan NIM 25105121148. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir semester saya, mata kuliah statistika dan probabilitas dengan dosen pengampu Ibu Rifka Dwi Amalia SPD MKOM. Di sini saya akan menjelaskan analisis saya data evaluasi kepuasan layanan akademik Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini ada daftar isinya dengan total sampai 23 halaman. Oke, ini kita start dari bab 1 dulu. Yang pertama adalah latar belakang. Evaluasi kepuasan mahasiswa ini merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas layanan akademik yang diberikan oleh perguruan tinggi. Tingkat kepuasan mahasiswa dapat mencerminkan sejauh mana layanan yang diberikan telah memenuhi harapan dan kebutuhan mahasiswa selama menjalani proses pendidikan. Oleh karena itu, hasil evaluasi kepuasan dapat menjadi dasar bagi institusi dalam melakukan perbaikan dan peningkatan mutu layanan akademik secara berkelanjutan. Dalam studi kasus ini digunakan data dummy ELOM Fakultas Ilmu Komputer UPN VJ. Dataset ini terdiri dari 100 responden mahasiswa dan digunakan sebagai media pembelajaran dalam mata kuliah statistika dan probabilitas. Mahasiswa diminta mengambil 30 data responden sebagai sampel untuk dianalisis menggunakan metode statistik, meliputi statistik deskriptif, pendugaan parameter, serta uji hipotesis rata-rata. Penggunaan data dummy ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami proses analisis statistik tanpa menggunakan data responden. Di sini rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama itu bagaimana gambaran statistik deskriptif kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik. Berapa estimasi rata-rata kepuasan mahasiswa berdasarkan interval kepercayaan 95%? Dan yang terakhir, apakah rata-rata kepuasan mahasiswa lebih dari kategori cukup? Kita lanjut ke bab 2, deskripsi dataset. Penelitian ini menggunakan data dummy ELOM oleh data dummy ELOM Fakultas Ilmu Komputer UPN VJ. Dataset ini terdiri dari 100 data responden, dan data tersebut digunakan sebagai media pembelajaran dalam mata kuliah statistika. Data yang digunakan ini bukan merupakan data asli responden, melainkan data dummy yang dikembangkan untuk kebutuhan pembelajaran. Oleh karena itu, hasil analisis tidak digunakan untuk menilai kondisi real layanan akademik FIK UPN VJ, tetapi digunakan sebagai sarana pembelajaran dalam memahami proses pengolahan data, pendugaan parameter, dan pengujian hipotesis. Jumlah populasi data sampel dalam penelitian ini adalah seluruh data responden mahasiswa yang terdapat pada dataset, yaitu sebanyak 100 responden. Nah, dari populasi tersebut, kita ambil sebanyak 30 responden saja sebagai sampel penelitian. Penggunaan sampel sebanyak 30 ini dipilih karena jumlah tersebut dianggap cukup untuk memperkenalkan konsep analisis statistik dasar, penggunaan parameter, dan uji hipotesis satu sampel. Selain itu, jumlah sampel tersebut menggunakan proses perhitungan baik secara manual maupun menggunakan Microsoft Excel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ini adalah simple random sampling atau SRS, atau pengambilan sampel acak sederhana. Teknik ini memberikan peluang yang sama bagi setiap responden dalam populasi untuk terpilih menjadi anggota sampel. Penggunaan SRS ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bias dalam pemilihan responden sehingga sampel yang diperoleh dapat mewakili karakteristik populasi secara lebih objektif. Dengan demikian, hasil analisis yang diperoleh dari sampel diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendekati kondisi populasi. Variabel yang dianalisis ini ada 2, variabel X atau kualitas layanan akademik, dan variabel Y atau kepuasan mahasiswa. Nah, yang digunakan pada penelitian ini hanya variabel Y yang digunakan dalam perhitungan statistik deskriptif, penggunaan parameter, dan uji hipotesis rata-rata. Sementara itu, variabel X tetap ditampilkan dalam dataset sebagai informasi pendukung saja dan tidak digunakan dalam analisis statistik. Variabel Y ini isinya ada tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik yang diterima, meliputi kepuasan secara umum, kesesuaian layanan dengan kebutuhan mahasiswa, rekomendasi terhadap layanan, serta kepuasan terhadap upaya perbaikan layanan. Lalu ada rumus statistik deskriptif yang digunakan. Yang pertama ini ada mean dengan rumus rata-rata sampel sama dengan sigma jumlah seluruh data dibagi dengan jumlah sampel. Lalu ada median. Nah, karena total data yang kita gunakan dalam penelitian ini ada 30,
maka rumusnya yang dipakai itu ada data yang telah diurutkan dalam kurung N per 2 ditambah data yang telah diurutkan dalam kurung N per 2 plus 1 dibagi 2. Atau bisa dibilang ini, yang pertama ini itu bisa dibilang 15 tambah 16 bagi 2. Lalu ada rumus standar deviasi. S sama dengan akar sigma data kesekian dikurang rata-rata sampel, lalu dikuadratkan dan dibagi dengan total sampel dikurang 1. Lalu ada nilai maksimum dan minimum. Nilai minimum ini merupakan nilai kepuasan terendah dalam data sampel, sedangkan nilai maksimum itu nilai kepuasan tertinggi dalam data sampel. Lalu ada rumus yang digunakan dalam pendugaan parameter. Yang pertama ada standar error dengan rumus SE sama dengan standar deviasi sampel dibagi dengan akar N atau akar jumlah sampel. Lalu ada interval kepercayaan 95%. Ini ada rumusnya. Interval kepercayaan 95% ini digunakan untuk memperkirakan rentang nilai rata-rata kepuasan mahasiswa pada populasi berdasarkan data sampel. Dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata populasi diperkirakan berada pada rentang batas bawah dan batas atas yang diperoleh dari hasil perhitungan. Lalu yang terakhir ada rumus uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap uji layanan akademik telah berada di atas kategori cukup. Ada dua hipotesis yang digunakan. Pertama itu ada H0 dan H alternatif. Jenis pengujian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah uji satu arah kanan atau yang bisa disebut right-tailed test. Dan statistik uji yang digunakan adalah uji T1 sampel dengan rumus T sama dengan rata-rata dikurang dengan nilai rata-rata hipotesis dibagi standar deviasi sampel per akar jumlah sampel. Uji T1 sampel ini digunakan untuk menentukan apakah rata-rata kepuasan mahasiswa yang diperoleh dari data sampel secara statistik lebih besar daripada nilai acuan yang menunjuk acuan 3,00 yang menunjukkan kategori cukup. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Jika T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Dan jika T hitung itu ternyata lebih kecil sama dengan dari T tabel, maka H0 tidak ditolak. Di sini ada bab 3 atau hasil analisis. Dari data 100 responden ini, saya mendapatkan data sampel 30 responden. Data ini dilakukan menggunakan teknik simple random sampling dengan bantuan Microsoft Excel melalui fungsi sama dengan run dalam buka kurung, tutup kurung, atau yang bisa disebut fungsi random. Setiap responden diberi angka acak, kemudian data diurutkan berdasarkan nilai acak dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi data responden 30 ini diambil secara acak dari data 100 dengan angka random ini yang awalnya acak, jadi diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi data saya ini mungkin bisa beda-beda dari teman-teman saya sekelas. Ini sudah saya dapatkan data 30-nya, rata-rata kepuasannya. Kolom-kolomnya itu ada ID responden, program studi, angkatan, jenis kelamin, rata-rata kepuasan, atau yang bisa disebut ini adalah kolom yang digunakan sebagai penelitian. Lalu ada kolom kategori kepuasan, dan ada kolom random, atau yang saya gunakan sebagai pengambilan sampel. Lalu ada hasil statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik berdasarkan data sampel yang diperoleh. Nah, perhitungan ini dilakukan terhadap variabel Y, rata-rata kepuasan, yang meliputi jumlah data, mean, median, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Di sini jumlah datanya saya dapatkan dengan hasil 30. Menggunakan rumus count di Microsoft Excel untuk menghitung jumlah data yang dianalisis. Lalu untuk meannya saya dapat 3,24 menggunakan rumus average untuk menghitung rata-rata nilai kepuasan mahasiswa. Dan untuk nilai mediannya saya dapatkan 3,13 menggunakan rumus median untuk menentukan nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Dan untuk standar deviasinya saya mendapatkan bisa disebut ini 0,54
menggunakan rumus stdfv.s di Microsoft Excel. Dan untuk nilai minimum dan nilai maksimumnya saya dapatkan 2,25 dan untuk maksimumnya saya dapat nilai 4. Untuk nilai minimum saya menggunakan rumus min dan untuk nilai maksimum saya menggunakan rumus max di Microsoft Excel. Jadi ini adalah tabel hasil dari statistik deskriptif dari data 30 responden ini. Lalu ada hasil pendugaan interval kepercayaan 95%. Penggunaan ini dilakukan menggunakan interval kepercayaan sebesar 95% terhadap variabel Y rata-rata kepuasan. Di sini main sampelnya saya mendapatkan 3,24 sama kayak tadi menggunakan rumus average. Dan untuk standar errornya saya mendapatkan 0,10 menggunakan rumus stdfv.s dan sqrt untuk menghitung tingkat ketelitian rata-rata sampel dalam memperkirakan rata-rata populasi. Untuk derajat kebebasan saya mendapatkan hasil 29. Derajat kebebasan ini sama aja kayak total sampel dikurang 1. Menggunakan rumus count min 1 untuk menentukan derajat kebebasan. Nilai krisis T 95% ini saya mendapatkan 2,045 menggunakan fungsi t.inv.2t untuk memperoleh nilai krisis distribusi T pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk batas bawah intervalnya saya mendapatkan 3,04 dan untuk batas atas intervalnya saya mendapatkan 3,44. Semua ini didapatkan melalui rumus Excel-nya. Ini ada penjelasannya. Lalu ada hasil uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik lebih dari kategori cukup. Pengujian dilakukan menggunakan uji T1 sampel atau one sample t-test pada taraf signifikansi sebesar 5%. Untuk main sampelnya sama 3,24 menggunakan rumus average, standar deviasi sama. Di sini saya bulatkan dari tadi yang dimana SD-nya itu dia 0,3 sekian. Di sini saya bulatkan menjadi 0,54. Sama menggunakan rumus stdfv.s. Jumlah sampelnya 30 menggunakan rumus count dan untuk T hitung 2,45 sama menggunakan rumus uji T1 sampel untuk mengetahui seberapa jauh rata-rata sampel berbeda dari nilai hipotesis. Dan untuk t-tabelnya saya menambahkan 1,70 menggunakan fungsi t.inv untuk memperoleh nilai kritis untuk distribusi T pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan sebesar 29. Dan untuk keputusan uji hipotesisnya H0 ditolak karena dia T hitung itu lebih besar dari T tabel. Dan ini ada tabel ringkasan hasil perhitungan. Simpelnya itu kayak tabel-tabel yang di awal, statistik, pendugaan parameter, dan tabel uji hipotesis dijadikan satu. Lalu ini ada grafik pendukung dari distribusi tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan data sampel. Di sini yang yang mengisi tingkat kepuasannya rendah itu ada 2 orang, yang sedang itu ada sekitar 13 orang. Ada 13 orang. Dan untuk yang tinggi itu ada di 15. Bab 4 pembahasan. Makna hasil statistik deskriptif. Berdasarkan tabel di atas diperoleh jumlah data N sebanyak 30 responden. Nilai rata-rata mean sebesar 3,24. Nilai tersebut berada di atas skala penilaian 3,00 atau 3, sehingga secara deskriptif menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik cenderung lebih dari cukup. Untuk nilai nilai median sebesar 3,13 menunjukkan bahwa nilai tengah kepuasan mahasiswa juga berada di atas skala 3. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memberikan nilai kepuasan yang berada pada kategori sedang hingga tinggi. Tanda deviasi sebesar 0,54 menunjukkan bahwa variasi jawaban responden relatif rendah. Dengan demikian, tingkat kepuasan mahasiswa cenderung tidak terlalu menyebar dan sebagian besar nilai responden berada di sekitar nilai rata-ratanya.
Nilai minimum sebesar 2,25 menunjukkan tingkat kepuasan terendah yang diperoleh dalam sampel penelitian. Sedangkan nilai maksimum sebesar 4 menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi yang diberikan oleh responden itu sebesar 4. Meskipun nilai MEAN secara deskriptif menunjukkan bahwa kepuasan mahasiswa cenderung lebih dari cukup, kesimpulan semua ini masih perlu dibuktikan lebih lanjut melalui uji hipotesis yang akan dilakukan pada tahap berikutnya. Lalu di sini ada pembahasan dari makna interval kepercayaan berdasarkan tabel 3,3 diperoleh nilai rata-rata sampel MEAN sebesar 3,24 dengan standar error 0,10 dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden diperoleh derajat kebebasan sebesar 29 dan nilai krisis distribusi T sebesar 2,05 pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa pada populasi diperkirakan berada pada interval 3,04 hingga 3,44. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% ini, dapat dikatakan bahwa rata-rata kepuasan terhadap layanan akademik itu diperkirakan berada dalam rentang nilai tersebut. Karena seluruh rentang interval berada di atas nilai 3, maka secara deskriptif nilai kepuasan mahasiswa cenderung berada pada kategori lebih dari cukup. Namun kesimpulan tersebut ini masih perlu dibuktikan lebih lanjut melalui uji hipotesis rata-rata. Nah, sekarang kita sudah ada di makna keputusan uji hipotesis. Berdasarkan tabel 3,3.4 diperoleh nilai T hitung sebesar 2,45 dan nilai T tabel sebesar 1,70 pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasannya sebesar 29. Nah, karena T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, yang dimana T hitung itu 2,45 dan T tabel itu 1,70, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif itu diterima. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik lebih besar dari 3. Dengan demikian, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik di Fakultas Ilmu Komputer UPN-VJ secara statistik dapat dikatakan lebih dari cukup. Hasil uji hipotesis ini sejalan dengan hasil statistik deskriptif dan pendugaan interval kepercayaan yang telah dilakukan sebelumnya. Nilai rata-rata MEAN sebesar 3,24 dan interval kepercayaan sebesar 3,04 hingga 3,44 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa cenderung berada di atas nilai 3. Pengujian hipotesis memberikan bukti yang lebih kuat bahwa hasil tersebut tidak hanya berlaku pada sampel penelitian, tetapi juga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi secara umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa secara umum memiliki tingkat kepuasan yang baik terhadap layanan akademik di FIK UPN-VJ. Kondisi ini mengindikasikan bahwa layanan akademik yang diberikan telah memenuhi kebutuhan dan harapan mahasiswa pada tingkat yang cukup baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa responden yang memberikan nilai kepuasan yang lebih rendah dibandingkan responden lainnya. Oleh karena itu, evaluasi dan peningkatan kualitas layanan akademik tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tingkat kepuasan mahasiswa dapat terus ditingkatkan. Dan rekomendasi perbaikan saya terhadap layanan berdasarkan hasil analisis. Yang pertama, meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan akademik kepada mahasiswa. Yang kedua, mempertahankan kualitas pelayanan yang telah dinilai baik oleh sebagian besar mahasiswa. Yang ketiga, melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan akademik melalui survei kepuasan mahasiswa. Yang keempat, menindaklanjuti masukan dan keluhan mahasiswa sebagai bahan perbaikan layanan di masa mendatang. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi antara pihak akademik dan mahasiswa agar kebutuhan mahasiswa itu dapat dipenuhi secara lebih optimal. Dan kita di sini ada sudah bab terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan utama, berdasarkan hasil analisis statistik terhadap variabel Y rata-rata kepuasan pada 30 responden diperoleh nilai rata-rata MEAN sebesar 3,24, median sebesar 3,13, standar deviasi sebesar 0,54, nilai minimum sebesar 2,25, dan nilai maksimum sebesar 4. Secara deskriptif, hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik
cenderung lebih dari cukup. Hasil pendugaan interval 95% menunjukkan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa pada populasi diperkirakan berada pada rentang 3,04 hingga 3,44. Seluruh rentang interval berada di atas nilai 3, sehingga secara umum tingkat kepuasan mahasiswa diperkirakan berada pada kategori lebih dari cukup. Berdasarkan uji hipotesis rata-rata, diperoleh nilai T hitung sebesar 2,45 dan T tabel sebesar 1,70. Karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian, terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik di FIK UPN-VJ lebih besar dari 3 atau lebih dari kategori cukup. Dan di sini ada saran perbaikan layanan akademik FIK UPN-VJ. Yang pertama, FIK UPN-VJ perlu mempertahankan kualitas layanan akademik yang telah dinilai baik oleh mahasiswanya. Lalu yang kedua, pihak fakultas perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap layanan akademik untuk mengetahui kebutuhan dan harapan mahasiswa secara lebih mendalam. Yang ketiga, perbaikan terhadap aspek layanan yang masih memperoleh penilaian lebih rendah perlu terus dilakukan agar tingkat kepuasan mahasiswa dapat meningkat. Dan yang terakhir, survei kepuasan mahasiswa sebaiknya dilakukan secara rutin sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan kualitas layanan akademik. Di sini masih ada bab terakhir, yaitu lampiran. Di sini saya melampirkan data sampel 30 responden. Lalu ada tabel perhitungan Excel, di mana tabel ringkasan dari tabel statistik deskriptif, pendugaan parameter, dan uji hipotesis saya jadikan satu. Lalu saya melampirkan grafik pendukung. Dan yang terakhir, saya melampirkan link video presentasi. Mungkin itu saja yang saya bisa presentasikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata maupun pengucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.